Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini Jumat 12 September 2025. Renungan didasarkan dari kitab Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai dengan ke-10. Sebelum kita merenungkan kebenaran sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kemurahan, kuasa, dan berkat-Mu senantiasa Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami mengingat kembali cara kerja-Mu yang hadir, menolong, menyegarkan, dan terlebih menyelamatkan kami semuanya dari setiap peristiwa dan masa kehidupan yang kami harus terima dan jalani. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan yang Kau anugerahkan kepada kami. Anugerah-Mu itulah yang hendak kami terima oleh sapaan firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan melakukannya. Kami percaya inilah kuasa-Mu yang bekerja atas hidup kami. Dan kami percaya Engkau memampukan kami untuk terus memiliki pengharapan yang kuat dalam firman-Mu yang hendak kami renungkan dan kami dengarkan. Kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Hanya dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan ke-10. Pengakuan dosa. Untuk memimpin biduan Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Bet-Sheba. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Berbaiklah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbaiklah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Jumat 12 September 2025 adalah menjadi lebih putih. Menjadi lebih putih. Ada teman-teman saya dari sinode gereja lain pernah mengatakan, kalau di GKJ doa apapun selalu terucap, Tuhan ampunilah dosa kami. Pernyataan teman-teman saya ini ada benarnya juga. Karena secara otomatis saya juga seringkali menyebutkan atau mengucapkan kalimat tersebut. Saya yakin semua juga pernah melakukannya. Didoa makan, ya minta ampun kepada Tuhan. Didoa untuk meminta kesembuhan, di dalamnya juga mohon pengampunan. Di dalam doa sebelum PA, ya ada mohon pengampunan. Bahkan setelah PA pun doa penutup minta pengampunan. Bahkan doa untuk kita mau bekerja, melakukan aktivitas sehari-hari, kita minta pengampunan. Doa sebelum tidur, kita juga mohon ampun kepada Tuhan. Jadi semua kehidupan kita ketika kita berdoa, selalu terselip kalimat
Tuhan, ampunilah kami akan kesalahan kami. Kebiasaan ini diperhatikan oleh teman-teman saya tadi. Tetapi apakah kebiasaan ini salah? Oh, tentu tidak. Tentu juga bukan karena kita latah, khususnya warga GKJ, tidak. Tetapi menghayati bahwa kita secara sadar menghayati dengan secara sadar bahwa kita memang orang yang berdosa. Kesadaran itulah yang kemudian diucapkan, dinyatakan, dan tertuang dalam permohonan kita kepada Tuhan. Bahkan kan Tuhan juga mengajarkan kepada kita dalam doa yang Ia nyatakan kepada kita secara khusus, yang kita sebut dengan doa Bapa kami. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita. Maka bagian yang penting tadi saya menghayati, mengakui dalam kesadaran akan kebersalahan kita, menunjuk pada apa? Sebenarnya pada pembaruan. Pada rekonsiliasi diri untuk apa? Untuk senantiasa dimurnikan, dibersihkan, dibimbing, dan terpaut, dan senantiasa bergantung kepada Tuhan. Justru kalimat tadi, mohon pengampunan itu, menjadi kekuatan kita untuk dipulihkan, disegarkan, dan kembali dalam karya penebusannya. Jika kita kemudian tidak melakukannya, tentu ada ruang di mana kita seperti membenarkan diri terus-menerus. Padahal kita juga tahu bahwa dalam setiap waktu kehidupan kita, setiap hari hitung saja berapa dosa yang sudah kita lakukan. Itulah yang menjadi cara kita memulihkan, merekonsiliasi diri kita untuk kembali kepada hadirat Tuhan yang kudus itu. Karena apa? Kita membaca, jika membaca di ayat yang ke-7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Loh, berarti kita sejak dalam kandungan sudah dalam keadaan dosa. Oh, tentu saja teks ini sudah bicara, loh kan bayi belum tahu apa-apa, dia sudah berbuat dosa. Tidak demikian sesungguhnya. Ada karakter dosa. Ada sifat dosa itu yang melekat. Artinya bahwa sekalipun dalam kandungan belum bisa melakukan kejahatan, tetapi mana ada sih manusia yang tidak melakukan dosa? Kecuali Tuhan Yesus ya yang menjadi manusia. Kita semua mengakui bahwa kita berdosa. Siapapun dan apapun kita. Yang tua, yang muda, yang anak-anak, pendeta, penatua, diaken, majelis, jemaat biasa, aktivis gereja, melakukan dosa. Yang dikandung tadi, ibu, ada karakter sifat yang melekat itu. Dan ada yang mengatakan, ini kan disebut dengan dosa warisan. Ya sebenarnya bukan dimaksud dosa warisan, berarti dosa nenek moyang dihitung dan ditimpakan pada kita. Bukan. Karakter atau sifat dosa itu yang kita lakukan. Maka dalam karakter itulah, kita punya potensi besar untuk melakukan dosa yang terus-menerus, bahkan dosa yang sama, yang sekalipun kita sudah meminta ampun kepada Tuhan. Maka kembali. Kenapa warga GKJ selalu menyebut pengampunan, minta pengampunan dari Tuhan? Karena jelas juga dalam pokok ajaran gereja. Ada dua hal soal pertobatan. Pertobatan dasar dan pertobatan senantiasa. Pertobatan dasar ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Pertobatan senantiasa seperti yang kita upayakan, yang kita lakukan, yang kita nyatakan dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Berapa jumlahnya? Oh, tidak terbatas. Justru kesadaran itu yang harus terus-menerus dilakukan, meminta ampun kepada Tuhan. Pesan pertama untuk kita semua, mari kita perhatikan secara khusus. Di ayat yang pertama dan yang kedua. Untuk memimpin biduan Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Ayat pertama dan kedua, dan dilanjutkan ayat ketiga. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Ini bukan soal dosa besar dan dosa kecil. Semuanya berdosa di hadapan Tuhan. Daud saja yang sudah diurapi Tuhan, bisa melakukan dosa perzinahan. Maka Daud menanggalkan semua
identitas kebangsawanannya, atau penghargaan dirinya sebagai kelas yang lebih tinggi dari yang lain karena dia seorang raja. Tapi ia menurunkan dirinya sebagai apa? Pendosa. Sebagai pendosa, ia harus menghampiri tahta rahmat Tuhan. Karena apa? Karena ia telah sebelumnya merasakan kehadiran Tuhan, memampukan dirinya, terpilih dari seorang raja. Dan ia menyaksikan bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan besar dalam hidupnya. Maka dalam dirinya ada panggilan untuk apa? Melihat kembali, memandang kembali akan keberdosaannya, dan keberdosaan itu bisa dipulihkan dengan cara apa? Meminta ampun kepada Tuhan. Dia tidak melihat kembali siapa dirinya. Tetapi yang ia mau adalah dosanya dibebaskan, dilepaskan. Sehingga di ayat yang ketiga, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Rahmatmu yang besar. Maka inilah dalam pesan yang pertama. Mari kita menurunkan diri kita. Ego kita, harga diri kita, atau apapun yang melekat, yang menganggap diri kita besar dan hebat. Mari kita datang kepada Tuhan. Bahwa kita adalah pendosa-pendosa. Datanglah senantiasa. Maka percayalah, jika kita terus dengan jujur mengakui dari setiap dosa yang kita lakukan, ada bagian dalam kehidupan kita yang dipulihkan, disegarkan, bahkan dimampukan untuk apa? Diperbaharui untuk tidak melakukan hal yang sama. Bahkan kita dimampukan untuk apa? Senantiasa taat, tunduk kepada Tuhan, sehingga setiap perilaku kehidupan kita akan menjadi berkat untuk kehidupan bersama. Karena apa? Seperti tadi dalam tema, menjadi lebih putih. Diri kita yang semakin putih dibersihkan, dipulihkan. Maka kehidupan kita bukan aku lagi, tapi Kristus yang dalam. Pesan yang kedua, dalam tema menjadi lebih putih. Ada beberapa pendeta GKJ yang kemudian mengomentari ininya saya besar. Termasuk jemaat ketika membandingkan, pendeta kayak cilik, putih-putih namanya kolar. Saya bisa dibandingkan dengan pendeta GKJ lainnya. Ini besar sendiri. Berbeda dengan yang lainnya. Makanya kan sering copot-copotan. Pertama, saya menghayati bahwa inilah panggilan saya untuk meluaskan yang putih ini yang besar. Di tengah kegelapan. Jadi panggilan saya untuk meluaskan yang putih dalam diri saya. Atau yang bersih dalam diri saya. Inilah penghayatan saya. Yang kedua dalam penghayatan saya memaknai kolar yang putih. Bahwa inilah yang harus terus saya pertahankan. Menjadi sinar yang terang di tengah kehidupan yang gelap. Maka itulah panggilan kita bersama. Yang putih menjadi lebih putih. Kiranya ada dalam diri kita. Dalam pikiran, rasa, penglihatan, pendengaran, ucapan kita, dan seluruh tindakan kita. Semakin menjadi lebih putih ketika kita menerima pengampunan dari Tuhan. Sehingga seperti di ayat yang ke-5. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Dilanjutkan ayat ke-6. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukuman. Maka kesadaran kita yang gelap kiranya memanggil kita untuk meluaskan kita yang putih. Sehingga ketika putih semua kehidupan kita, yakinlah tidak ada penghalang berkat Tuhan untuk kehidupan kita. Dengan kehidupan kita menjadi lebih putih, lebih bersih, lebih murni, maka kehidupan kita akan senantiasa merasakan damai sejahtera. Kita tidak akan kehilangan pengharapan. Kita membangun relasi yang baik dengan pasangan hidup, dengan anak-anak, dengan saudara, dengan orang tua, dan siapapun yang ada di sekitar kita. Bahkan kita yang sudah semakin bersih dan pulih, kita tidak akan bertindak menurut ego kita saja,
tapi kita memperhatikan yang ada di sekitar kita. Dan lain sebagainya. Dan sebagai penutup dalam tema menjadi lebih putih. Kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-9 dan 10. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Menjadi putih, menjadi lebih putih. Sekarang kan banyak tersedia pemutih dari unsur bahan kimia, supaya baju kembali kelihatan baru. Banyak mereknya. Maka persis firman Tuhan. Mereknya firman Tuhan. Mari kita siramkan dalam tubuh jiwa roh kita. Supaya apa? Dengan firman Tuhan dan mendengar dan melakukannya, maka kita akan dipulihkan, disegarkan, bahkan diputihkan, dimurnikan kembali. Dengan cara apa? Kita mengakui dari setiap dosa yang kita lakukan. Karena ketika kita mengakui dari setiap dosa yang kita lakukan, kita belajar bagaimana rendah hati. Kita belajar untuk mengekang kejahatan. Kita belajar untuk percaya dan tunduk kepada Tuhan. Nyatakanlah itu dalam kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang Kau nyatakan melalui firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Firman-Mu menyegarkan kami bahwasanya ada bagian-bagian kehidupan kami yang tidak murni, tidak kudus, penuh dengan kejahatan. Maka ruang kasih dan kemurahan-Mu itu yang mengundang kami senantiasa, supaya kami dibersihkan dan menjadi lebih putih oleh karena kuasa-Mu. Karena ketika kami dibenarkan, maka kehidupan kami akan terselenggara bukan karena kami, tapi oleh karena tuntunan-Mu, ya Roh Kudus. Karena tidak ada penghalang yang menghalangi kami untuk berjumpa dengan-Mu, dan lebih berkat-Mu tidak pun terhalang Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Kau mengajar kami untuk menyatakan setiap kehidupan kami dalam pengakuan kami akan kedosaan yang kami lakukan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran sabda-Mu yang telah kami terima. Karena Engkau senantiasa menyatakan kebenaran, maka kami yakin Kau memberkati setiap kehidupan hamba-Hamba-Mu, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Sulistianto Biyaki, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Indira Puspasari, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Bapak Edwin Kusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Ibu Ernita Nesip, Ibu Pratiwi Hadi Wahyono, Anak Nasya Alana, Ibu Susilawati, Ibu Frida, Saudara Gilbert. Demikian juga dalam kehidupan Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Priyono, Ibu Murjangkong, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Maratin Subardi, Bapak Sarun, Bapak Bardi Benyamin, Ibu Sadi Budi Santoso, Bapak Kristian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiatini Rusdi, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Berkati dan tolonglah hamba-Mu Tuhan dengan kekuatan, dengan cinta, berkat, dan pemulihan yang dari-Mu. Sejahterakanlah mereka dalam kuasa-Mu yang menyelamatkan. Berkati seluruh keluarga yang mendampingi, berikan ketabahan, berikan kekuatan, berikan damai sejahtera-Mu, dan kami yakin berkat-Mu melimpah atas setiap keluarga yang mendampingi. Kami juga percaya Kau memberkati setiap kehidupan keluarga kami, Engkau menolong kami juga secara pribadi, dan hal apapun Tuhan, Engkau hadir di dalamnya. Dalam permohonan, dalam kerinduan, dalam harapan, dalam setiap perjuangan kami, dalam mimpi kami ingin Kau berkati. Termasuk Kau berkati setiap kehidupan hamba-Hamba-Mu Tuhan yang merindukan pasang hidup, merindukan pekerjaan, pemulihan kesehatan, termasuk juga Tuhan kehadiran putra dalam rumah tangga mereka. Berkati dan tolonglah Tuhan. Sempurnalah kasih-Mu yang menyelamatkan. Berkati juga setiap kehidupan anak dan cucu kami dalam kehidupan rumah tangga mereka, pekerjaan, studi mereka. Kami yakin Kau berkati mereka. Demikian juga kami yakin memberkati gereja-Mu GKJ Sarimulyo. Terima kasih Tuhan, Kau menuntun kami semuanya dalam kebenaran-Mu, dalam berkat-Mu. Kami yakin kuasa-Mu terus bekerja kini dan sepanjang masa dalam kehidupan kami semua, khususnya di gereja Kristen Jawa Sarimulyo. Dan kami yakin berkat-Mu Tuhan hadir di dalam kehidupan bangsa dan negara kami, Indonesia. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus yang kami naikkan dengan percaya hanya dalam nama dan kuasa-Mu. Di dalam-Mu Tuhan kami berserah, bersyukur dan percaya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.